Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tamu-Tamu, ngobrol santai tapi berilmu. Halo Sobat BMKG, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Karena hari ini saya pun bahagia banget. Di episode spesial ini kita bakalan ngebahas tentang STMKG alias Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Katanya tahun ini tuh mau ada pembukaan lagi loh. Nah, kita mau ngebahas penerimaan Taruna baru tahun ini di STMKG. Kemudian kita akan bahas tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya seperti apa, dan tips and trick gimana caranya supaya bisa lolos PTB STMKG tahun ini. Nah, pastinya obrolan kita hari ini akan bermanfaat banget buat orang tua, buat calon taruna-taruni yang udah prepare mau masuk STMKG. Nah, bersama saya hari ini sudah ada tamu yang spesial banget. Dan gak cuma satu loh, ada dua orang tamu spesial, taruna-taruni STMKG yang sangat smart dan berprestasi. Mereka adalah Dera dan Riko. Halo. Halo, gimana kabarnya Dera dan Riko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah nyempetin waktunya buat datang ke podcast Tamu-Tamu BMKG. Sudah mengundang Kak. Iya, pasti diundang loh. Aku tuh suka nontonin banget kalian loh di YouTube. Aku juga suka nontonin kakak Kak. Di mana? Nggak tahu sih. Bisa aja nih si Riko. Iya, jadi buat yang sobat BMKG mungkin sebagian pasti udah pada nontonin Dera dan Riko ya. Atau buat yang belum tahu, sobat BMKG Dera dan Riko ini adalah salah satu peserta salah dua peserta Clash of Champions season 3. Wow. Keren banget. Dan aku adalah salah satu big fansnya COC. Aku nontonin kalian pokoknya dan kaget. Wow, tahun ini ada peserta dari STMKG. Wah, keren banget. Boleh dong Riko dan Dera. Kasih tahu dulu dong, kalian itu di STMKG dari jurusan apa dan angkatan berapa? Sama kita mau tahu dong, kalian tuh asalnya dari mana sih? Oke. Mulai Kak? Ya boleh. Halo teman-teman, Sobat BMKG. Perkenalkan, aku Riko. Aku berasal dari Prodi Instrumentasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika angkatan 2022 dan asal aku ada di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Wow, Aceh, luar biasa. Kalau Dera dari mana? Halo teman-teman, kenalin aku Dera dari Prodi Meteorologi angkatan 2025 dan aku asalnya dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Oh, sebenarnya ini sama-sama dari Sumatera berarti. Betul. Ya. Apakah orang Sumatera pintar-pintar? Pasti Kak. Wow, pede sekali ini Riko ini. Tapi Riko dan Dera ini berarti gapnya lumayan jauh ya. Dera baru angkatan 1, Riko angkatan 4. Betul Kak. Dera baru setahun ya di Iya. STMKG, Riko udah 4 tahun. Betul. Tahun ini berarti lulus ya Riko? Alhamdulillah. 10 bakal wisuda. Udah, oh ya, keren. Bentar lagi ya Riko ya? Bentar lagi Kak. Oke. Riko dan Dera pasti ini banyak yang bertanya-tanya. Kok bisa sih taruna-taruni STMKG ikutan COC? Boleh diceritain gak ke kita tahapan seleksinya masuk COC tuh gimana sih? Boleh Kak. Untuk tahapan seleksi COC kemarin itu lumayan panjang. Itu awalnya tuh kita seleksi administrasi dulu kan. Habis itu kalau lolos masuk ke seleksi akademik. Oh, Tes akademik. ada tesnya? Ada. Wow. Oke, terus? Habis dari tes akademik itu ada tes wawancara. Nah, tapi nanti kalau kita lolos di setiap tahapan itu tuh nggak yang dikasih lampiran nama-nama orangnya gitu loh. Jadi kayak dikasih taunya tuh secara individu. Oh, di Japri gitu? Iya, Oh, jadi oke. kita juga nggak tahu kita lolos atau enggak. Loh, oh gitu. Jadi bertahap seleksinya. Tapi ada kayak sistem gugurnya gitu nggak sih, Dek?
Sepertinya ada, cuman kan tidak diberitahu gitu. Oke. Jadi kalau nggak dihubungin berarti gugur. Oh gitu. Berarti Riko juga sama. Betul Kak, awalnya aku itu di email, terus ada LinkedIn-nya. Aku kira kan ini email bodong ya. Terus aku cek LinkedIn-nya ternyata bener, terus Oke. aku ngikutin rangkaian tes yang kayak yang disebutin Dera tadi. Iya. Jujur aku bimbang pada saat itu karena setengah menyelesaikan skripsi ya, atau ikut COC ini ya udah. Elo aku ngomong kalau ikut COC ini seminggu ke depan hidup bakal berubah. Ya udah aku rasa itu sebuah hal yang bermanfaat dan kesempatan yang gak bakal datang 2 kali. Ya udah jadi aku memutuskan untuk join ke COC ini. Iya, dan ternyata bener gak? Dan mengubah ternyata hidup. bener. Benar-benar mengubah hidup kalian. Wow. Terus kalian boleh nggak diceritain ke sobat BMKG pengalaman yang paling berkesan selama ikutan COC? Kalau aku pribadi itu yang pastinya ketemu teman-teman. Oh iya. Di situ tuh kita nggak ketemu teman-teman kedinasan aja kan. Jadi punya teman dari PTN, PTS, dari kampus-kampus luar negeri. Jadi kayak membangun relasi, terus kekeluargaannya juga dapat. Oh, solid banget ya? Iya. Ya, solid. Oke. Kalau buat aku itu ketika kami diperkenalkan gitu, kayak Riko dan Dera asal instansinya yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu ada kebanggaan sendiri karena berhasil membawa nama kampus di tengah orang-orang hebat lainnya. Iya. Makasih ya Dera, makasih ya Riko. Jadi STMKG makin terkenal, otomatis kan juga BMKG makin terkenal. Oke. Boleh dong dikasih tahu ke kita, ada nggak sih games yang menurut kalian tuh paling seru dan berkesan gitu selama COC? Kalau aku pribadi Dari Riko. Riko, gantian. oke. Dari Riko dulu. Karena aku nggak terlalu jauh treadmill. Nggak apa-apa Riko. Treadmill ini sangat-sangat berkesan karena nggak pernah terpikir bahwasannya gamenya ini mental math sambil treadmill gitu. Bener. Karena mental math biasa aja aku susah, apalagi pakai treadmill gitu, makin ngeblank. Bener-bener. Iya ya, kan kita nggak dikasih coret-coretan Nggak ada, ya. mental Bener-bener mental berpikirnya iya di angan-angan aja gitu ya. Dan sambil treadmill lagi. Bener-bener capek gak sih Dera? Capek banget, capek fisik, capek pikiran, capek hati. Ya. Karena harus eliminasi. Oke, kalau Dera gimana? Kalau aku pribadi games yang paling berkesan itu sama kayak Bang Riko yang treadmill itu. Soalnya nggak nyangka kan kalau gamesnya tuh bakal ada treadmill, terus ngerjain soalnya mental math lagi. Nah terus aku punya cerita lucu waktu ngerjain soal yang spasial, yang kubus-kubusan itu. Yang kubus. Itu tuh aku sempat ngeblank karena aku kira tuh cuman perlu jawabin 1 soal aja. Terus abis itu kamu bisa lolos kan. Terus aku pas udah ngerjain 1 soal tuh aku sempat bingung. Kan aku udah bener kan, kok nama aku nggak dipanggil ya? Ternyata kita harus ngerjain 10 soal. Gitu. Oke, untung kamu keburu ya ngerjain dan lolos ya waktu itu. Alhamdulillah. Keren loh Dera dan Riko. Oke, nah Dera dan Riko, ini kan kalau Dera tahun pertama, kalau Riko ini udah tahun keempat. Boleh dong diceritain kalau Riko mungkin flashback 4 tahun yang lalu, Dera setahun yang lalu. Kenapa sih Dera dan Riko di antara banyaknya sekolah gitu ya, ada PTS, PTN, ada bahkan ada kampus-kampus luar negeri gitu ya, dan sekolah kedinasan lain gitu ya, kenapa menjatuhkan pilihan ke STMKG? Oke, aku izin jawab ya Kak. Ya. Kenapa aku memilih STMKG? Karena wilayah aku di Aceh Tenggara ini sering terdampak banjir. Bahkan banjir yang paling besar ada di tahun lalu gitu. Nah, pas aku SMA itu pernah banjir masuk ke rumah itu kayak hampir sepinggang lumpur. Serius? Ya, lumpurnya gitu. Jadi air dan lumpur. Itu yang buat aku tersentuh, kayak apa sih yang bisa dilakukan untuk setidaknya kampung aku bisa memiliki mitigasi sedini mungkin lah gitu. Ya udah aku cari-cari sekolah kedinasan yang memang berbasis sains dan memang memiliki kontribusi besar untuk mengatasi hal ini. Jadi serius, aku pilih Riko? STMKG. Iya Kak. Kok menyentuh banget sih alasannya? Wow, demi kampung halamannya di Aceh Tenggara. Oh, so sweet. Kalau Dera gimana? Kalau aku sendiri itu aku direkomendasi sama orang tua aku buat masuk ke kedinasan. Soalnya tuh selain biaya pendidikannya kan gratis. Di sini tuh kita setelah lulus tuh langsung terjamin gitu pekerjaannya. Aku juga mikir sih kayak kalau kita di PTN 4 tahun kita kuliah kan, terus kita lulus, kita masih harus cari kerja. Dan itu tuh harus bersaingnya nggak sama angkatan kita doang loh. Ada angkatan atas-atas juga. Jadi kayak belum terjamin bakal dapat pekerjaan. Ditambah sekarang ini tuh lapangan pekerjaan tuh terbatas juga kan. Nah, kenapa aku pilih STMKG?
Itu karena pas SMA aku pernah ikut Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian. Oh iya, dapat perak kan? Iya Kak. Keren banget sih. Di situ tuh kan aku udah belajar sedikit lah materi meteorologi. Oke. Makanya aku pengen cari kedinasan yang masih sejurusan sama itu. Oh gitu. Karena kamu ngerasa kamu punya power di bidang kebumian ya? Ya, jadi aku tuh pengen tahu lebih dalam gitu tentang meteorologi itu gimana. Makanya aku daftar di sini. Mama juga tahu info STMKG dari mana berarti? Dari website, Oh, oke. dari internet. Oke, dan kamu yaudah deh. Karena mama nyaranin, jadi kamu juga suka tentang Iya. kebumian, gas lah. Iya. Gitu. Oke, berarti first try langsung lolos. Enggak, aku nyoba juga di tahun 2024 Oh Kak. ya? Oke, terus? Gagal di akhir, lolos cadangan. Oh, baru di tahun 2025 Lima ikut lolos. lagi. Gitu. Kalau Riko? Alhamdulillah. First try lolos. Alhamdulillah. Keren. Yes. Oke. Terus sebentar. Kita mau cek. Ini kan ceritanya kita live ya, live di TikTok. Jadi kita boleh sapa dong sobat BMKG yang live di TikTok. Halo. Kita mau cek nih. Kita mau cek ada pertanyaan-pertanyaan dari TikTok. Apakah sudah masuk? Oh, ini dia. Ada Revan Mel. Kak, bagaimana kalau tanggal lahir salah saat mendaftar di akun STMKG? Sudah bayar 75.000. Hah? Gimana nih caranya Kak? Gimana Kak? Kalau misalnya salah daftar tuh. Oke. Ada Aku izin menjawab ya Kak. Ya. Kalau ada kesalahan seperti itu, biasanya nanti mungkin dinyatakan tidak lolos di administrasi berkasnya. Namun ada masa sanggah. Nah, di situ ada kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan diajukan banding kembali, ditunjukkan dokumen aslinya. Kemudian nanti setelah diajukan banding atau masa sanggah tersebut akan diumumkan kembali apakah masih bisa diterima atau tidaknya. Oh gitu. Jadi jangan khawatir ya. Masih ada kesempatan buat sobat Revan yang mau daftar, itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Salah tanggal lahir. Oh, sedih banget. Ini ada pertanyaan lucu nih. Dari Rio. Hah? Dari Rio. Terus pertanyaannya, Riko jomblo nggak ya? Hah? Rio, ini cewek apa cowok sih? Gimana? Riko boleh dijawab pertanyaan Rio ini? Alhamdulillah aja deh Kak. Oh, secret. Oh, apa jawaban? Oh, jangan-jangan Riko nggak mau menyakiti siapapun ya dengan jawabannya ya. Oh, baiklah. Oke deh. Oke. Riko dan Dera, sorry banget ini aku kelupaan. Harusnya kan kita ngasih suguhan ya buat tamu-tamu jauh ini. Nah, ini kita udah nyiapin di belakang ada seseorang yang spesial yang nyiapin minuman spesial buat kita. Kita panggil aja yuk. Oke, Kak. Namanya adalah Mang KG. Kepanjangannya Mamang BMKG. Kita panggil ya, Mang KG. Nenet ini nyunda. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Galak ih. Mundur katanya Mang KG. Iya geser atuh ya. Asik. Makasih Mang. Orang Aceh. Oh, orang Aceh. Manggilnya apa ya? Bang. Bang. Makasih Mang. Kalau di Pangkal Pinang manggilnya apa kalau perempuan? Ayu. Ayu Dera. Oke. Mang KG katanya kesini ini punya pertanyaan buat Dera sama Riko. Iya, saya ada Nontonin pertanyaan. COC nggak? Nonton lah. Oke, Iya. nonton yang benar. Coba Dera. Maksudnya waktu zaman saya mah Apa? waktu itu Belum ada listrik? Enggak. Udah. Lagi mati lampu. Oh, lagi mati lampu. Nasar dong. Gak usah nanya yang aneh-aneh. Sal. Oke, Mang KG katanya Iya. mau nanya. Iya. Mau nanya apa? Saya mau nanya siapa yang jawab nih? Ya Dera sama Riko. Apa syaratnya masuk ke STMKG? Dari ketentuannya apa, biayanya berapa? Emang kenapa nanya-nanya mau masuk? Rencana anak saya mau masuk. Oh, anaknya. Boleh ceritain dong Dera sama Riko. Nah, kebetulan banget. Iya. Asik. Nah, KG lagi pembukaan Taruna baru. Cocok. Pendaftarannya tuh dari tanggal 18 sampai 30 Ya. Agustus 2000. Ini dia posternya. Wow, nanti saya minta ya. Boleh. Iya. Nanti kita Japri aja, share. Japri. 18 sampai 30 Agustus. Terus Untuk caranya gimana? jadi pertama tuh pastikan kalian tuh secara persyaratan umumnya itu
melampaui, yaitu warga negara Indonesia. Ya. WNI bukan? Iya, warga WNK, warga negara Kuningan. Ada ya di KTP WNK ya? Ya udah. Lanjut Dera. Terus set jasmani rohani, yang paling penting tuh nggak buta warna. Coba ini warna apa nih? Kalau buta hati gimana? Nggak usah dijawab Dera. Hiraukan saja dia. Maaf ya. Terus matanya boleh minus sama silinder, tapi Boleh. ada maksimalnya. Oke. Minusnya 4, silindernya tuh 2. Oh, masih masuk saya juga itu. Tapi usia berapa ya kira-kira? Ada usianya. Usianya berapa? Ada syarat usianya ya, Riko? Ada. Berapa? Untuk syarat usianya itu tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada 1 November tahun pendaftaran tersebut. 23 tuh Wah. maksimal, Bang. Berapa umurnya? 24 saya. Percaya gitu. 24 tahun yang lalu. 23 jalan. Jalan 20 tahun. Oke, terus tingginya gimana? Tinggi. Kalau tingginya untuk pria di 155 cm dan wanita di 150 cm. Oke. Tetap ya tinggi juga diutamakan iya. lah ya. Iya, iya. Oke. Lalu Terus apa lagi? Ada lagi? biaya. Biaya Nah, untuk biaya itu kita ada biaya pendaftaran untuk tesnya aja, yaitu tes SKD dan SKB gitu. Masing-masing bisa dilihat di websitenya sendiri, yaitu ptb.stmkg.ac.id. Oke. Kemudian untuk biaya pendidikan Biaya itu pendidikan. full gratis selama 4 tahun. Dan untuk tahun Wow. pertama calon tarunanya itu bakal diberi fasilitas asrama. Oh, Dera dapat dong. Dapet. Berarti Dera selama setahun dapat nginep di asrama gratis, Tis. iya. Wow. Jadi cuma pendaftaran aja ya. Pendaftaran dong. Dan tes kesehatan itu biaya mandiri. Ditanggung sendiri. Iya. Itu tercantum 75.000, murah banget dong. Hanya dengan 75.000 udah bisa masuk STMKG. Iya. Dan dapat Coba. tiket free pass. 75.000 selembar yang gitu kan bisa juga bayar pakai uang selembar ya. Kan ada tuh. Iya, ada kan ya? Iya, ada. Iya. Nah, itu dia. Apalagi ya yang harus kita terus melampirkan apa namanya? Surat keterangan lulus Itu gitu untuk ya? Ijazah. sistematika pendaftarannya. Pertama itu kita harus mendaftar di web tadi ptb.stmkg.ac.id. Setelah melakukan pendaftaran dan memperoleh kode billing, kemudian kita membayar 75.000 tadi. Dilanjutkan dengan pendaftaran akun sscisn.go.id. Setelah itu, setelah kita melakukan pendaftaran, baru kita mengisi biodata seperti yang ada kesalahan tadi. Nah, di situ diisi terkait tanggal lahir dan lain-lain. Kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diminta seperti KTP, kemudian ijazah dan lain-lainnya. Setelah itu diresum pendaftarannya dan tunggu verifikasi berkasnya apakah dinyatakan lolos atau tidak. Oh, gitu. Untuk nilai gimana nilai? Nah, nilainya Dari itu SMA ada itu? Iya, nilainya itu ada batasan Oh, seperti iya? yang dicantumkan ada nilai minimalnya. Oh. Untuk lebih detailnya bisa dicek di web Oke. Apa namanya? ptb.stmkg.ac.id. Jadi ptb.stmkg.ac.id. Di situ bisa lengkap ya informasinya ya, syarat-syaratnya, ketentuannya, tata caranya dan sebagainya gitu. Oke. Ada lagi mau tanya nggak? Udah cukup. Udah. Terima Oke kasih. deh. Udah jelas. Nanti saya tinggal cari-carilah sendiri di Ya, kasih tahu anaknya nih Iya. syarat-syaratnya. Emang anaknya umur berapa sih, Mang? 4 tahun sih. Masih jauh dong. Masih jauh. Ya Tapi udah kan atuh. bisa siap-siap dari sekarang. Iya lah. udah kalau gitu siapin anaknya dari sekarang ya. Iya. Berarti berapa tahun lagi tuh? 11 tahun 11 lagi. lagi lah. Iya. Oke deh. Mang Kage. Udah sih kayaknya cukup dulu deh. Iya dah ya. Makasih, Makasih, ya. Mas. Mbak Katanya Dera. ada pantun, katanya Ah. nyiapin pantun. Tadi buru-buru kesininya. Heeh. Jadi lupa pantunnya. Ya udah deh. Maaf ya. Dadah, Ya. siapin anaknya ya buat masuk PTB STMKG. Bilangin. Dadah. Nah, itu dia Bang Kage kita agak unik ya. WNK dia warga negara Kuningan. Mungkin aku mau tambahin dikit. Oh, boleh. Apa tuh? Untuk formasi tahun ini tuh buka kuotanya di 130 orang. Oh, dikit banget sih. Dikit banget ya. Seleksinya pasti ketat banget ya. Iya. Oke, Terus 130. untuk kuotanya tuh dibagi dua. Oke. Ada kuota nasional sama kuota afirmasi. Oh, bedanya apa tuh? Kalau nasional itu buat seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke. Kalau yang afirmasi itu dia ada daerah-daerah tertentu yang ada pokoknya ada di ini buku ya. panduan daerah-daerah mana aja.
seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Oke, itu dia. Afirmasi ya, ini untuk afirmasi Iya. dari wilayah-wilayah tersebut. Oke. Begitu. Jadi ada 2 yang nasional sama yang afirmasi gitu. 130 orang. Di tahun angkatanmu berapa, Riko? Ada 250. 250. Kalau Dera Tahun angkatanku yang paling banyak, Kak. berapa tuh? 350. Oh, banyak ya. Iya. Tapi ini jadi menyusul 130. Aduh, berarti harus siap-siap banget nih calon taruna-taruni karena persaingannya akan semakin ketat di tahun ini ya. Betul. Tapi jangan menyerah. Betul. Ya, masih banyak langkah-langkah jitu yang bisa dilakukan. Oke. Nah, Dera dan Riko boleh nggak sih dikasih tahu lebih sulit mana? Soal-soal yang ada di COC atau pas PTB STMKG? Kalau aku sendiri tingkat kesulitan soalnya tuh hampir-hampir mirip. Masa sih? Iya. Oh, tapi Bedanya kalau di saat ngerjain soal STMKG itu kan kita dikasih komputernya buat diri kita sendiri kan. Jadi kita tuh nggak peduliin sekitar kita, nggak ada pressure dari sekitar kita. Jadi kayak kita fokus ke diri kita aja. Iya. Paling pressure-nya tuh pas sudah selesai tes sambil nunggu nilainya keluar. Nah kalau di COC itu yang bikin pressure tuh lebih ke mental sih, Kak. Oke. Soalnya kayak kita lagi ngerjain soal, kalau denger yang lain udah selesai ngerjain soal tuh pasti mental kita langsung ini kan, aduh kok aku Deg-degan nggak ya? bisa ya, Iya, Kok benar. temanku udah kok cepet banget gitu. Itu sih, Kak. Iya benar-benar. Kalau Riko gimana? Kalau buat aku masing-masing itu punya kesulitan yang tersendiri ya. Oke. Kalau untuk SKD atau soal untuk masuk STMKG itu ya kayak dibilang Dera tadi, tekanannya itu sebelumnya kita udah tahu soal-soalnya, tapi tekanannya itu terjadi ketika kita setelah selesai melaksanakan tesnya. Oke. Kita bandingkan nilai dengan teman-teman yang lainnya, coba di ranking manual. Nah, di situ deg-degan biasanya. Apakah lolos atau enggak? Terus untuk COC sendiri karena sebelumnya kita nggak pernah menduga soal apa yang keluar. Nah, di situ kena mental duluan. Tekanannya di awal gitu. Oh, oke. Kalau di tes STMKG ini tekanannya setelah melaksanakan tes, sedangkan di COC sebelumnya gitu. Oh gitu. Oh beda ya. Sama-sama susah. Sama-sama susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Bukan berarti tidak Ini mungkin. buktinya lolos. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang Kak. tidak mungkin jika kita ikhtiar ya. Iya. Oke. Terus gimana sih persiapannya Dera sama Riko dulu waktu PTB STMKG? Oke. Persiapan aku dulu untuk melaksanakan PTB STMKG ini, yang pertama aku memperhatikan berkasnya, udah bener-bener yang diminta gitu, udah sesuai, mengisi formnya juga sesuai, Jangan nggak sampai salah kayak asal-asalan. yang Iya, tadi ya. betul Kak. Sayang banget kalau salah dan gagal di verifikasi berkas gitu. Iya. Kemudian untuk pelaksanaan SKD-nya, tentunya aku mencoba untuk berlatih soal berulang-ulang. Aku nggak bimbel, tapi rutin gitu, konsisten nggak bimbel? Nggak bimbel Kak. Tapi latihan sendiri. Iya, Keren. Kemudian untuk SKB-nya itu kan fisika, bahasa Inggris, dan matematika. Oh, fisika, bahasa Inggris, matematika. Iya, materinya itu kelas 10, 11, dan 12. Jadi aku mempelajari secara merata, tidak mendalam tapi merata keseluruhan. Jadi aku tahu konsep-konsepnya sehingga memudahkan untuk melaksanakan tesnya gitu. Kemudian untuk tahap akhir tentunya ada kebugaran gitu. Aku ada berlatih selama menunggu masa pengumuman SKB, aku berlatih untuk larinya Cooper Test 2,4 km secepat-cepatnya. Wow. Karena di situ kan dinilai. Iya. Nah, itu aku persiapin juga, kemudian pola makan, pola tidur agar nggak sakit pas pelaksanaan tes kebugaran gitu. Se-prepare itu. Iya. Luar biasa Riko. Kalau Dera gimana? Kalau aku sama kayak yang dibilang sama Bang Riko, kalau di tes administrasi itu pastinya aku pastiin bener-bener dokumenku tuh bener-bener nggak ada yang salah, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang miss lah pokoknya. Terus kalau untuk di SKD kemarin tuh kan aku sempet gap year setahun kan, Oke. gara-gara ditolak STMKG 2024. Tapi tetep loh coba lagi. Iya, soalnya kan itu termasuk telat kan STMKG 2024 Iya, iya. itu. Jadi aku tuh nggak bisa daftar kemana-mana lagi. Jadi aku memutuskan gap year setahun. Oke. Dan selama gap year tuh aku mulai mempersiapkan buat SKD. Oke. Karena TWK, tolak TWK adalah maut. Jadi Iya ya, Iya. TWK adalah maut. Iya. Kewarganegaraan ya? ya. Wawasan kebangsaan. Oh, wawasan kebangsaan. Iya. Sorry. terus. Terus kalau buat SKB-nya itu aku belajar pas seminggu pengumuman setelah pengumuman SKD. Oh, cukup tuh. Soalnya aku sempat maju mundur mau belajar SKB atau enggak.
Karena nilai SKD ku tahun kemarin tuh nggak yang sebagus itu. Oke. Jadi aku kayak maju mundur gitu, masuk nggak ya pengalian kemarin. Ternyata alhamdulillah masuk. Terus aku push belajar buat SKB. Dan ternyata alhamdulillahnya Alhamdulillah lolos. Keren. Tapi kalau fisik gimana? Kalau buat lari aku biasanya gini, paginya tuh kan sampai siang aku belajar buat SKD, terus sorenya tuh aku sempetin buat lari. Rutin gitu. Jadi belajar lari. Iya. Emang gitu ya, emang harus se-prepare itu ya. Betul, Kak. Oke, karena aku dengar-dengar nih, nggak tahu benar apa salah, katanya banyak yang gugur di tes kebugaran. Iya. Benar nggak sih? Bener Kak. Oh benar. Karena Cooper test itu mereka menganggap enteng, sebagian dari kita menganggap enteng, tapi ya orang banyak yang mempersiapkan, banyak yang lebih siap dari kita, banyak yang lebih cepat dari kita, banyak yang lebih matang lah gitu. Oke. Ya udah, walaupun itu adalah hal yang mungkin dianggap enteng bagi orang-orang, ya ternyata jatuhnya di situ gitu. Emang kalau pas tes kebugaran itu apa sih yang dites, lari aja Iya, atau? cuman lari Cooper test 2,4 km Kak, 2, secepat-cepatnya. Waktunya yang dihitung. Waktunya yang dihitung. Dan waktunya itu ada nilai. Oh gitu. Ingat nggak kalian dulu berapa? Aduh, nggak inget Aku lagi. 4 tahun yang lalu salah. Dera tahun lalu nggak ingat. Nggak inget lagi kak. Ya, jelas kamu udah lolos ya. Oke, ternyata gitu ya. Berarti emang kita calon taruna-taruna ini harus balance. Betul. Balance belajar Betul. dan juga menyiapkan fisik, latihan fisiknya. Jadi jangan sepelekan sobat BMKG ya, calon taruna-taruni harus bersiap, belajar, otaknya disiapin dan fisiknya disiapin. Oke. Nah, ini kita mau bacain pertanyaan lagi ya. Oke. Dari sobat BMKG. Ini ada nih, ada dari @rchlsp. Kak, aku pengen coba tapi masih ragu. Boleh diyakinkan. Gimana? Jangan ragu. Oke. Lebih baik kalian gagal karena kalian mencoba daripada kalian nggak coba sama sekali. Hey, nice quote by Dera. Kalau Riko? Manusia dilahirkan dengan bekal keberanian Wah. untuk mengatasi ketidakpastian, baik itu angka maupun cipta rasa dari ketakutan. Jadi silahkan mencoba, jangan pernah takut akan kegagalan karena itu bagian dari proses kehidupan. Luar biasa. Riko, Taruna SMKG 2022. Oke, keren banget loh. Riko ini pujangga ya? Betul Kak? Hah, serius? Betul. Oh, kamu Aku suka suka menulis, membaca, yang bagian-bagian yang kayak gitulah. keren. Dia Estetika bahasa. selain sains, kamu suka linguistik. Iya betul. Wow, paket lengkap nih ya, Riko. Tadi ada yang nanya Riko masih jomblo nggak? Saya nggak dijawab. Oke. Nah, terus kalau Riko dan Dera ini kan dulu SMA ya, SMA atau SMK? SMA. SMA. Nah, itu kan ya kalau anak-anak SMA rata-rata kan ya udah belajar, main gitu-gitu ya. Nah, terus ketika masuk ke STMKG ini kan beda ya, lingkungannya beda. Katanya kan semi militer pendidikannya. Nah, gimana proses adaptasi Dera dan Riko ketika masuk STMKG? Oke, untuk aku sendiri proses masuknya itu beradaptasinya ya Kak. Untuk adaptasinya kan sebelumnya aku biasanya bebas gitu. Sedangkan di STMKG kita harus mengikuti aturan. Namun itulah yang membuat kita disiplin, itulah yang membentuk karakter kita yang lebih baik gitu. Adaptasinya itu caranya itu aku sering berbaur, sering berdiskusi dengan teman. Dan di STMKG itu ada tenaga profesional untuk hal konseling gitu lah. Oh ya? Yang disebut dengan bintal, iya. Jadi ketika kita mengalami depresi atau mungkin merasa jenuh, kita dapat berdiskusi dengan teman-teman. Namun jikalau itu tidak terpenuhi lagi, kita dapat langsung berdiskusi kepada tenaga profesional yang ada di STMKG untuk konseling, diskusi. Jadi hal itu aku rasa cukup efektif untuk adaptif di situ. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya itu udah mulai terbiasa. Bahkan STMKG ini ruangnya sangat luas ya, fleksibel untuk memberikan ekspresi kepada setiap taruna-taruninya, ekspresi bebas untuk dalam hal positif ya Kak, untuk melakukan apa yang mereka inginkan selama itu baik gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada hal-hal yang dibatasi lah seperti itu. Jadi meskipun semi militer tetap bisa berkreasi Betul, Kak. selama menjadi taruna-taruni ya. Betul. Katanya banyak organisasi juga ya Iya, di. betul. Ada apa aja? Ada marching band, Marching ada apa lagi? IPJ, ada IPJ, Padus. IPTEK dan jurnalistik. Iya betul, ada Padus dan ada Pasus. Oh gitu. Ada karate juga ya? Ada karate. Ada. Tuh kan emang all rounded banget ya STMKG betul, Kak. ini menyediakan wadah. Ada musik juga nggak sih?
Ada Kresia Musik Kresia namanya. ya. Oke, tuh berarti bisa menyalurkan yang hobi-hobi tetap bisa. Jadi nggak cuma Iya. belajar sains, Betul. tapi hobi-hobinya bisa tersalurkan di Betul. organisasi ya. Betul banget, Kalau ya. Dera gimana adaptasinya dulu? Kalau aku sendiri tuh masuk ke sini tuh antara kaget nggak kaget sih. Kenapa tuh? Soalnya awalnya emang udah tahu kan ini semi militer, jadi kayak udah ada bayangan kalau harus disiplin, harus bangun pagi, harus ini, harus itu. Tapi pas udah sampai sini tetap aja kaget. Oh gitu. Kayak Sampai sekarang masih kaget. sekarang udah nggak, Oh, udah udah nggak mulai terbiasa. Udah gitu harus potong pendek. Iya. Oh, Ya ini termasuk salah satu adaptasiku. sedih nggak? Sedih. Apalagi cewek ya. Iya. Harus pendek. Terus? Terus aku lebih ke waktu sih Kak. Oke. Jadi awal-awal masuk sini tuh susah banget ngatur waktu. Oh. Karena kayak sepadat itu kan, dari pagi, sorenya juga ada kegiatan. Tapi bener kayak kata Bang Riko, itu harus sering-sering sharing sama teman-teman. Jadi kayak kesulitan yang kita hadapi itu kita selesain sama-sama sama teman-teman. Jadi kayak lebih terasa enjoy. Iya ya. Dan akhir-akhir tuh udah bisa ngatur waktu, udah bisa ngatur yang mana prioritas. Iya. Yang aku tahu tuh katanya emang satu angkatan kalian tuh sangat kompak, solid. Iya. Nggak ada yang no one left behind ya. Korsa Kak disebutnya. Korsa, jiwa Korsa. Oke, nice. Keren banget. Itu aku jadi tertarik masuk STMKG, udah telat ya. Tadi 23. Oke. Nah, Dera dan Riko, boleh nggak sih kasih kita satu mindset yang paling krusial menurut Dera dan Riko yang wajib dimiliki sama calon taruna-taruni yang mau masuk STMKG? Oke, yang pertama itu mentalitas pejuang. Wow. Karena sesungguhnya lawan kita itu bukan orang-orang di luaran sana, tetapi rasa ketakutan kita sendiri gitu. Termasuk kuota dari STMKG ini kan banyak teman-teman yang takut nih, apalagi kuota nasionalnya itu cuma 60 gitu. Jangan takut, itu lebih ke kesiapan kita, mentalitas kita, dan prepare sebelum pelaksanaan tes inilah. Jadi meskipun kuotanya sangat sedikit, kita mampu jikalau kita memang sudah siap, sudah mempersiapkannya sejauh-jauh sedini mungkin lah gitu. Baik itu persiapan SKD, SKB, dan fisik. Nah, jikalau hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka yakinlah itu pasti bisa gitu. Karena semua yang tertakar tidak pernah tertukar. Keren banget. Bener-bener pujangga nih Riko. Kalau Dera gimana mindset? Apa yang harus dimiliki taruna-taruni? Kalau Calon. aku selalu nanemin dalam diri aku tuh jangan pernah takut buat ngecoba. Oke. Karena kalau kalian aja takut itu nggak bakal maju kalian. Bener. Terus aku selalu nanemin juga dalam diri aku tuh kalau ada masalah tuh jangan dipendem. Tapi jangan dipendem, jangan dibiarin berlarut, tapi kayak ya udah let it flow aja. Oke. Jadi apa ya? Biar kita tuh lebih enjoy gitu loh, nggak terlalu kepikiran akan masalah-masalah sebenarnya tuh nggak penting buat kita pikirin. Oke, jadi enjoy aja dan coba. Iya. Yes, that's right. Mungkin aku mau nambahin Kak, Oke. buat teman-teman yang afirmasi gitu, yang ada di jauh lah di Indonesia sana gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba atau minder duluan gitu. Karena BMKG juga butuh kalian gitu. Indonesia butuh kalian untuk memajukan daerah kita bersama gitu. Jadi silahkan coba selagi diberi kesempatan, ada kuota afirmasi gitu. Dan tahun ini cukup banyak lah, 70 untuk masing-masing daerah yang telah ditentukan di panduan gitu. Jadi mari bersama-sama memperjuangkan dan mempersiapkannya. Wih, luar biasa Riko dan Dera. Wah, ini ada satu pertanyaan tambahan nih, boleh ya Kak? Dari @imam_mahdi. Kak, SMK bisa daftar nggak katanya? Bisa Kak? Bisa. Oh, oke, bisa. Jadi SMA, SMK bisa semua Kak. MA juga bisa, ya. Nah, berarti Sobat BMKG sekali lagi dari SMA, SMK, MA Iya. itu boleh Boleh daftar PTB STMKG dan coba aja ya. Coba Coba aja, ikhtiar dulu ya. Betul. Kan gak ada yang tahu. Sisanya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Betul. Oke. Nah, Dera dan Riko, kita sudah banyak ngobrol tentang COC, tentang STMKG ya, tentang pribadi Dera dan Riko. Sekarang kita mau dong ngetes ala-ala. Enggak, ini sebenarnya games bikinan kita aja. Games ala-ala COC, tapi ini kita namanya games temu-tamu. Boleh ya? Boleh. Oke, kasih semangat dulu dong buat Riko dan Dera. Nah, relax, minum dulu boleh? Nih aku Boleh, juga mau boleh, minum boleh. dulu nih. Iya Kak. Yes.
Seger banget kan air dari Mangkage? Nah, oke, lemesin dulu, santai aja. Enggak, ini jauh lebih mudah dibandingkan COC. Ini games Dengan sama ala-ala. aja, Kak. Enggak, games ala-ala ini ya. Oke, udah siap belum? Udah. Oke, kita mulai games pertama. Nah, oke. 40 dibagi 8 dikali 14 ditambah 11 dikuadratkan lalu kalikan 12. Berapakah hasilnya? 15. Boleh loh yang di sini ikutan ngitung loh. Tet. Wait. Serah. Bentar Kak. 108. Betul, Dera. 1 point for Dera. Sebenarnya Riko juga udah tahu jawabannya, coba ini ya. Kalah cepat. Oke, next question adalah 100. Wih, benar. Next question, ada namanya games number sequence. Berapakah angka selanjutnya dari 2, 5, 11, 23? Berapa ya? 47, Kak. 47. Betul, Riko. Satu sama. Next, cepet banget sih ngitungnya. Next adalah games time logic. Jika hari hujan, Dera akan bawa payung. Jika 3 hari sebelum kemarin adalah hari Selasa, maka pada hari apa Dera membawa payung minggu depan? Jika siklus hujan terjadi setiap 4 hari sekali dihitung dari hari ini. Ayo. Sekali di hari. Jika hari ini hujan, Dera akan bawa payung. Maka pada hari apa Dera Siapa pasti ya? membawa payung minggu depan jika siklus hujan terjadi setiap Gan juga. 4 kali 3 hari sebelum kemarin. dari hari Selasa. Oh ya. Ini penonton ikutan menghitung nih. Kamis bukan, Kak? Kamis, kurang tepat Riko. Dera mau coba? Bentar Kak. Oke. Minggu, Kak? Senin. Aduh kurang tepat. Oke, yuk kita buka jawabannya adalah hari Rabu. Lah, kok tahu? Iya, Kak. Baru baru. Oke. Next kita coba lagi. Ini adalah games verbal logic. Awan berelasi dengan hujan, seperti gempa berelasi dengan tsunami. Kalau begitu, angin berelasi dengan apa? Huruf depannya T. Ada 7 huruf. Angin berelasi dengan Gempa dengan tsunami. Iya. Angin dengan Angin T. tornado. Betul. 2-1 skornya. Stop dulu. Ini adalah games memory. Ala-ala COC. Ini dengerin aja, dengerin kata-kata aku ya. Oke. Sudah siap? Stasiun Jakarta, suhu 32, angin barat. Stasiun Bandung, suhu 24, angin timur. Stasiun Medan, suhu 30, angin utara. Pertanyaannya, berapa hasil penjumlahan suhu Jakarta dan Medan dan ke arah mana stasiun Bandung, arah angin stasiun Bandung? Stasiun Bandung itu arah timur. Iya. Untuk jumlahnya 32 tambah 52, 58. Salah. 56, 32. Ditambah Medan. 58. Medan suhunya 30. Jadi berapa? 62. Ya, 62 timur. Oke, ini draw ya. Draw. Oke, next adalah ini reverse sequence flash. Ini juga nggak boleh ditampilin. Oh, ya udah deh. Udah baca dulu. Awan, gempa bumi, badai, radar, hujan, petir, tsunami, dan Riko dan Dera harus mengurutkan dari belakang. Sudah? Oh, bentar Kak. Dari belakang nggak? Iya, dari belakang. Kan di reverse. Oke. 5, 4, 3, 2, 1.
Go, siapa? Tsunami, Yep. petir, hujan, radar, gempa bumi. Tetot. Ulang lagi. Tsunami, Aha, petir, hujan. Tsunami, petir, hujan. Terus? Tsunami, petir, hujan, bla bla, angin, gempa, awan. Salah. Coba lagi, mau coba lagi nggak? Tsunami, petir, hujan, radar, Oh iya radar. gempa bumi, No, aku. badai, gempa bumi, awan. Betul, Rika, 2 sama. Oke. Penonton yang di TikTok boleh ikutan jawab ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mental kompas. Nih, sebuah radar kapal BMKG awalnya menghadap ke utara. Putar radar 90 derajat searah jarum jam, lalu putar 180 derajat, kemudian putar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Ke arah mana radar menghadap sekarang? Utara. Barat daya. Betul, luar biasa Dera. Oke, ini kayaknya, masih ada pertanyaan lagi nggak? Next, ada Cube Spin Challenge. Bayangkan sebuah dadu standar nih, dadu standar. Ingat ya, kalau dadu jumlah antara sisinya selalu 7, berlawanan tuh selalu 7. Iya. Sisi atas angka 1 dan sisi sisi depannya angka 2. Jika dadu digulingkan ke kanan 1 kali, lalu ke depan 1 kali, angka berapa yang berada di sisi atas sekarang? 3 Kak. Mana nih, nyontek dulu aku. Jawabannya adalah, salah Riko, ayo coba lagi. Sisi atas. Yes. Kanan, depan. 5. Betul, wow, emang dia spesialnya jago banget sih Dera sih ya, keren. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada. Gunakan angka 4, 5, 7, dan 9 tepat 1 kali masing-masing. Bebas gunakan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Buat persamaan yang menghasilkan nilai tepat 83. Berapa ya? 7 kali 9 Ya. ditambah 4 kali 5. Betul! Wow, 3 sama. Oke, nampaknya sudah habis ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Dera dan Riko, luar biasa. Skornya sama nih. Jadi kita siapin. Oh iya, terima kasih ya buat yang udah nontonin di TikTok. Iya. Terus, nah ini kedorong nggak tuh? Nah, ini ada, karena Dera dan Riko sudah menjawab sama, berarti dua-duanya dapat hadiah spesial dari tamu-tamu BMKG. Ini kita panggilkan aja si Mego. Halo si Mego, ini agak besar badannya, hati-hati Mego. Yeay. Halo, Dera dan Riko pernah ketemu sebelumnya nggak? Belum. Kak. Belum ya, baru pertama kali lihat ya. Nah, ini namanya si Mego, maskot kita. Sini geser sedikit, sini geser, jangan jauh. Nah, Mego katanya udah bawain hadiah buat Riko sama Dera ya. Iya, boleh dikasih ya. Ini karena tangannya pendek, ini aku bantu ya. Nah, aduh. Nah, ini dia hadiahnya dari si Mego. Boleh Terima kasih dikeluarin. banyak, Terima kasih Mego. Dadah. Hati-hati, pulangnya hati-hati, dipegangin. Nah, yes, oke. Yeay, ada apa? Ada si Mego versi kecil ya. Iya. Boleh dong dikeluarin, ditunjukin ke sobat BMKG supaya iri. Ada si Mego versi kecil. Iya dong, spesial dari BMKG. Oke, itu dia. Kita udah ngobrol banyak, Dera dan Riko. Terus udah main games juga. Dera dan Riko juga udah dapet si Mego kecil, si Mego mini. Yang besar boleh nggak Kak? Dia dong ya. Nah, sekarang kita mau minta closing statement dari Dera dan Riko. Mungkin bisa dikasih pesan-pesannya atau mungkin sarannya buat para calon taruna-taruni STMKG yang mau mencoba ikutan PTB tahun ini. Mulai dari Dera dulu.
Buat teman-teman yang mau coba daftar ke STMKG tahun 2026 ini, kalau dari aku jangan takut mencoba. Kalian harus coba aja. Lebih baik kalian coba tapi gagal daripada kalian nggak ngecoba sama sekali. Terus aku juga pengen kasih tahu ke teman-teman yang mungkin berada di daerah afirmasi itu untuk mencoba, karena peluangnya sangat besar sekali untuk lolos di daerah-daerah afirmasi dibandingkan kalian bersaing secara nasional. Kayak udah dikasih kuota khusus gitu buat kalian, lebih baik kalian coba dan nanti baliknya bakal ke daerah masing-masing. Iya, kan? betul. Kalau afirmasi Wow, bakal balik ke daerah senangnya. sendiri. Jadi kalian nggak akan takut penempatan di mana-mana gitu. Oke, nice. Terima kasih Dera. Sekarang dari Riko. Oke, izin nggak mengulang yang tadi buat teman-teman para pejuang STMKG gitu, baik yang nasional maupun afirmasi, ingatlah kita hidup berbekal keberanian untuk mengatasi ketidakpastian baik berupa angka maupun citra dari rasa ketakutan. Dan lawan terberat itu bukanlah orang-orang di luar sana atau kuota formasinya, tapi lawan terberat adalah ketakutan dari diri kita sendiri. Jadi persiapkan secara baik, kuatkan mental, matangkan persiapan dan laksanakan tes dengan baik. Itu tadi kami. Wow, luar biasa Dera dan Riko. Yeay. Itu dia quote spesial dari Dera dan Riko. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan energinya berbagi tentang PTB STMKG. Kita doakan sama-sama ya calon taruna-taruni yang mau berjuang di PTB STMKG kali ini supaya bisa memberikan melakukan yang terbaik di tes PTB tahun ini dan lolos di STMKG. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Sobat BMKG yang sudah menonton. Dan terima kasih juga tadi yang sudah join secara live di TikTok Info BMKG. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode Temu Tamu selanjutnya. Dadah.